Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu, Rabb, pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta, dan kita adalah salah satu dari alamnya. Sehingga dalam doa-doa kita sering memanggil Allah dengan ucapan Rabbi, Rabbana, wahai Rabb, wahai Rabb kami. Hadir setiap kali kita memanggil Allah dengan namanya Ar-Rabb, bahwa kita memang makhluk yang diciptakan dan dimiliki dan diatur oleh Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba utusan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Semoga salawat Allah, salam berkat dan senantiasa tercurahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk istri beliau, untuk putra putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama. Apa? Jemaah rahmatullah. Akhir-akhir ini sebelum kita sering mendengar adanya makan, adanya di budaya, adanya mu'amalah atau mu'amalah. Ada yang tahu bahasa Indonesia mu'amalah? Bukan. Mu'amalah ini yang di budaya musuh, yang mereka berusaha untuk melimpahkan perkara-perkara yang berbahaya, ingin menghabisi umat Islam, ingin menghilangkan umat Islam dari muka bumi. Sejatinya tindakan itu ada, dan Allah Jalla Jalaluhu di banyak ayat dalam Al-Quranul Karim mengingatkan kita akan adanya tipu daya, makar dari orang-orang di luar sana untuk menghancurkan umat Islam. Apa yang terjadi di Rohingya yang sampai hari ini belum terselesaikan, itu bagian dari muamalah mereka, bagian dari tipu daya dan makar yang mereka lakukan. Di surah Al-Baqarah ayat 1 ini Allah mengatakan, "Ma yawaddu alladziina kafaru min ahli kitab wal musyrikin." Allah katakan orang-orang kafir dari ahli kitab, artinya Nasara dan Yahudi, wala musyrikin, dan tidak pula orang-orang musyrik, orang-orang Buddha, Hindu, mereka yang melakukan kesyirikan. Mereka tidak memiliki nabi yang Allah utus kepada mereka. Mereka tidak suka dengan apa? An yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Allah sebutkan bahwa mereka tidak menyukai kebaikan yang Allah turunkan kepada kalian, kepada umat Islam. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Tapi Allah memberikan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah kasih pula, Allah kasih pula. Tapi di ayat ini Allah sebutkan adanya orang-orang yang tidak suka dengan umat Islam.
tidak suka dengan Quran yang Allah turunkan kepada mereka, tidak suka dengan Nabi yang Allah utus kepada mereka. Dan sejarah mencatat dan hari-hari ke depan akan membuktikan lebih nyata. Di surah Al-Baqarah ayat 9, 4 ayat setelah ayat yang tadi Allah mengajarkan wad. Kalau tadi Allah katakan ma yawaddu, artinya mereka tidak suka. Di ayat 109 Allah katakan wad, mereka suka. Apa yang mereka suka? Wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana. Tuh, banyak dari kalangan ahli kitab yang menginginkan bagaimana mereka kalau bisa mengembalikan kalian setelah kalian iman jadi kafir lagi. Mereka tak suka dengan orang Islam yang istiqamah. Mereka berusaha bagaimana yang Islam keluar dari Islam. Apakah keluar dari Islam memeluk agama Yahudi? Tidak. Apakah harus keluar dari Islam memeluk agama Nasrani? Tidak. Oleh karena itu kalau kita melihat pernyataan-pernyataan bapaknya misionaris yang dikirim ke Timur Tengah pada waktu perang dunia kedua, ketika mereka menguasai Mesir, orang-orang Eropa datang menguasai Syam, kemudian mereka meletakkan Yahudi di Israel, di Palestina atau dia berkata yang namanya Samuel Zulima. Dia kumpulkan para misionaris yang dipilihnya. Para misionaris itu bukan pendeta, pengusaha, dokter, guru. Antum kalau melihat, cari di internet sana, ada orang-orang barat yang datang ke Indonesia hanya untuk jadi guru dia, tapi mereka punya misi. Dan sejatinya setiap muslim harus punya misi seperti mereka. Kita ini benar nih diperintahkan untuk mengajak orang-orang di luar Islam agar mereka masuk Islam. Dan itu dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Mereka bagi-bagi buku, mereka bagi selebaran, mereka bikin yayasan-yayasan. Isinya bukan orang Nasrani. Yayasan kegiatan, apakah isinya semua orang Nasrani? Enggak. Umat Islam mau masuk silahkan. Mereka bangun rumah sakit. Kata Samuel Zulima mengatakan kewajiban kalian itu bukan mengeluarkan umat Islam untuk masuk ke agama Nasara, bukan. Kalau itu yang kalian lakukan, kalian memberikan karunia kepada umat Islam. Tugas kalian adalah mengeluarkan umat Islam dari Islam, kemudian menjadi tidak beragama. Untuk kalau lihat sekarang ada umat Islam yang bela mati-matian LGBT. Itu di agama mana diperbolehkan? Apakah di agama Nasara boleh? Apakah di agama Yahudi boleh? Tidak ada yang mengatakan boleh. Kalau kok bisa ada umat Islam mengatakan boleh? Itu yang diinginkan oleh semua yang terima. Keluar dari Islam tanpa menemukan agama apa. Dan mereka akan rusak lebih parah daripada orang yang masih punya nilai-nilai agama. Kenapa itu dilakukan oleh sebagian besar ahli kitab? Allah sebutkan mereka tidak suka. Ini bicara tentang urusan hati. Siapa yang berbicara? Pencipta hati, yang alimun bilati sudur, yang dia tahu dengan segala yang terbetik dalam jantung dan dada kita. Kalau katakan mereka tidak suka, atau mereka suka untuk membuat kalian keluar dari agama. Kenapa mereka lakukan itu? Hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana. Karena hasud, iri
dengki dengan umat Islam setelah kebenaran itu nyata dan terbukti ya. Antum kalau lihat agama Nasara di Eropa itu sudah bangkrut agama. Gereja-gereja udah kosong. Sebagian gereja dijual kepada umat Islam. Sebagian berangkat ke Eropa, Ustaz, ada duduk Ustaz di depan pintu gereja pada hari Ahad, ada bawa kursi. Gereja terbesar. Anak itu yang masuk tidak lebih dari jari anak. Udahlah, gak laku agama mereka dijual. Fitrah menolak, logika tidak masuk. Terus apa jualannya? Jualan duit. Pemurtadan yang terjadi di kampung-kampung Islam itu pakai fulus. Kalau secara agama nggak laku dijual, tapi Islam berbondong-bondong mereka masuk Islam, dan itu membuat mereka jadi bingung. Di surah Al-Baqarah ayat 217, kalau tadi bicara tentang hati, tidak suka dan suka. Di ayat 217 ini bicara tentang praktek. Apa yang mereka lakukan? Allah mengatakan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka akan berusaha terus. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan terus memerangi kalian, membantai kalian, membunuh kalian, sampai mereka sukses berhasil mengeluarkan kalian dari Islam. Kalau mereka bisa, artinya isi hati mereka diceritakan sama Allah, dan perbuatan mereka kita bisa lihat. Apakah mereka berhenti memerangi umat Islam? Mereka akan terus memerangi umat Islam untuk mengeluarkan mereka dari keislaman menuju. Kalau mereka mana? Ya tinggal kita. Bagaimana menghadapi mereka? Pembantaian terhadap umat Islam terus terjadi. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Di surah Ali Imran ayat 118, supaya kita lihat, karena ada yang menafikan kebencian orang-orang kafir kepada umat Islam. Yang dikatakan umat Islam benci sama orang kafir. Orang-orang kafir ini kita damai, Ustaz. Masya Allah, mereka orangnya baik-baik. Ya, kalau bicara oknum mungkin tidak mendapatkan yang baik. Tapi bicara kadir, kebanyakan Allah sebut. Dan kita lebih percaya sama Allah daripada lisan yang memang pandai berdusta. Media mereka selalu menggambarkan mereka cinta damai. Gimana cinta damai? Mereka bangga umat Islam. Bahkan waktu itu pernah sampaikan, bagaimana Myanmar? Myanmar itu presidennya kalau nggak salah dapat sertifikat Nobel apa? Perdamaian. Dapat kunci perdamaian. Ya Allah, dari mana, akal mana yang menerima? Rakyatnya dibantai. Rakyatnya mana? Bukan rakyatnya, muslimin. Tidak dianggap rakyat. Bahwa yang dianggap saja tidak. Lalu cara kita damai. Tapi itu dia. Kadang-kadang media ini menjadikan sesuatu yang buruk jadi indah. Ada seorang penulis di Mesir, anak baca bukunya, dia menceritakan tentang kisah dua orang. Lama anak baca cerita ini,
Dan pernah disampaikan kita dimakan. Ada yang satunya ini dia pemilik perusahaan parfum dan make up. Yang satunya pemilik kuda pacu dan lapangan kuda untuk berpacu dia. Suatu hari mereka datang ke kebun binatang berdua. Sampai kebun binatang melihat seekor kera. Kera ini dirias jamaah dengan apa yang di atasnya mata itu? Sidu. Dia dengan sidu warna-warni, warna hijau, warna merah, apa? Kasih bedak apa? Itu subhanallah. Yang punya pacuan kuda itu ketawa. Ada kayak gini. Kata temannya yang bos make up mengatakan, gimana kalau tahun depan kita bikin tren make up kayak gini? Kata saya, mana manusia yang mau beli make up seperti kera kayak gini? Kita taruhan setahun ya, taruhan. Apa yang dilakukan bos make up ini? Mulai dia ahli, dia artis, dia artis itu penyanyi, ya bayar untuk memakai make up itu. Emangnya artis itu kepingin pakai make up ini? Enggak, karena dibayar dulu saat difoto keluar di majalah, foto keluar di mana terus. Pokoknya jangan nggak sampai setahun make up yang tren, make upnya keren. Kenapa? Orang kalau terbiasa melihat hal seperti itu, dia merasa, oh bagus ya. Antum pernah lihat rambut yang kayak ikan cupang? Pernah lihat? Anda nggak kebayang, kok mau dia itu seperti itu? Apa mungkin terinspirasi melihat ikan cupang? Enggak, rasa tidak. Tapi dia melihat media. Dia melihat ditampakkan di televisi, di berita-berita ini orang-orang, iya terus kayaknya cocok. Dia nggak lagi mau. Dan media kebanyakan berada di tangan orang-orang manusia, sehingga mereka bisa merubah kenyataan. Namun alhamdulillah Allah buka media, tinggal bagaimana umat Islam dengan gadgetnya yang ada di tangan, dia bisa menjadikan alat menebar kebenaran. Jamaah Muhammad, bagaimana menghadapi mereka? Sebelum bagaimana menghadapi mereka, anak akan bacakan dari Ali Imran ayat 118. Jadi ayat yang pertama, kedua tadi masalah suka, tidak suka, yang ketiga praktek. Kemudian Allah katakan di ayat Ali Imran ayat 18, fasbadatil baghdha min afwahihim. Kebencian itu telah keluar dari lisan mereka. Jadi awalnya urusan hati, perbuatan kelihatan. Sekarang mereka udah ngomong, udah berani berbicara. Peristiwa mau dipindahnya ibu kota Israel ke Al-Quds, ke Urshalim, mereka berani udah ngomong, cuma pindah. Lalu apa kata Allah? Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Yang mereka sembunyikan di hati mereka jauh lebih besar. Mereka bukan hanya mau memindah ibu kota, tapi mereka mau membumi hanguskan umat Islam, mau dihilangkan dari dataran. Dataran mana? Palestina? Bukan, dataran dunia. Mereka ingin habis umat Islam di Indonesia. Iya nih. Allah yang cerita sama kita tentang kebencian mereka. Mereka akan terus membantah selama mereka bisa. Kalau mereka lemah, mereka diam. Bukan berarti diamnya mereka cinta sama kita, enggak. Antum masih bisa lihat sekarang, ketika yang akhir tahun selalu diributkan masalah pakai atribut Natal, mengucapkan tahun baru, apa.
dan mereka tetap mewajibkan kepada umat Islam untuk menaati aturan mereka. Mana toleransi kita? Ini semuanya penyakit yang jauh dari Islam. Jadi kalau ada orang-orang non-Islam yang kelihatannya baik, ya kita percaya sama Allah bahwa ada sesuatu yang sempurna. Bagaimana menghadapi mereka? Ada 3 cara. Yang pertama, Allah perintahkan umat Islam dalam menghadapi makar, tipu daya, muamarah tadi itu konspirasi. Alhamdulillah. Nah, bagaimana kita menghadapi makar mereka, konspirasi mereka, tipu daya mereka, apa saja yang mereka lakukan? Jamaah di luar bisa masuk, jamaah itu masih kosong sebentar. Mereka coba berdiri semua. Bismillah. Ya Allah, masa berdiri sebentar malas? Banyak ngantuk juga. Ya, merapat ke depan. Satu langkah. Masya Allah. Semakin dekat, semakin erat hubungan di antara kita. Masya Allah, kosong bersama. Nah, alhamdulillah ya, sebelah kanan masih kosong, silakan masuk. Jangan duduk di jalan ya, boleh masuk lalu duduk di jalan, jangan masuk ke dalam, ke tempat terakhir yang kosong. Masya Allah, karena hebat dari hati ruhnya. Nah, ada yang berdiri lagi. Sebelah kanan masih kosong. Masih kosong dia mas. Kosong. Silakan masuk. Sebelah kanan masih kosong. Iya. Silakan masuk. Kita ini akan membahas tentang bagaimana menghadapi makar mereka. Ini yang penting bagi kita. Yang pertama, informasi dari Allah tentang mereka kita sudah tahu. Bagaimana menghadapinya? Yang pertama, Allah perintahkan kita untuk mengawasi, untuk hati-hati. Sudah dikasih informasi, paling tidak informasi itu membuat kita jadi, ya kita harus hati-hati menghadapi mereka. Tidak hanya melihat senyumnya, dia senyum sama Anda. Ya kasih pulus lah bisa, Masya Allah. Dia bantu bangun masjid bisa. Hati-hati. Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 71, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin alim. Masya Allah. Ada apa? Buat anda. Oh bukan, Masya Allah, ada surat. Jadi iklan mobil X over Suzuki plat B 2063 Anji 2063 NB mau diapain mobil? Kita suruh pindahin kan? Yang disuruh pindahin. Terus yang kedua, nggak boleh orang Mesir. Yang kedua, mobil Kijang Innova Abu-Abu plat D 1499, Masya Allah. Yang awal pakai Masehi, yang kedua Hijriah. Iya, dari 2063 ini 1499 Hijriah. BGN. Nah, yang pertama mobil X,
suruh pindahin dia. Nah, kalau nggak mau sama mobilnya, kasih intinya sama siapa, suruh dia bawa. Kalau aku malas mau baik, nggak ada lagi ikan mobil memang. Ini masa usahanya suruh ikan mobil. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, berapa kali Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu? Maka saya ini. Nah, 83, Masya Allah, kurang. Nah, apa? Berusaha lah. 150, Masya Allah ini. Tambah salah kan? Kebanyakan kan? 98, kebalik 89 aja. Masya Allah, ini kan aja. Tapi kegedean baginya, karena ini nyebutnya terlalu banyak. Nah, 89 kali Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau dengar ya ayyuhalladzina amanu, kita sudah tahu apa sikap kita. Fa'aliha sama, kalau dimasuk dengarin, perhatikan. Kenapa? Itu ada kebaikan di sana. Ada penjelasan dari Allah buat yang beriman. Allah cinta sama kita. Allah panggil kita berulang kali, tapi kita nggak sadar. Sampai terakhir panggilan Allah yang diributkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Panggilan di Al-Maidah ayat 51. Jadi dulu dipanggil sama Allah, tapi banyak yang tidak sadar. Di sini An-Nisa 71 Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kalian hati-hati, ambil persiapan kalian. Mau sendiri kan? Fanfiru tubatin alinfiru jami'an. Tuh, kalian serang mereka dengan penuh semangat, sendirian, rombongan, berlari, berkelompok-kelompok. Seperti itu diberitakan oleh Allah Jalla. Kita harus mawas diri. Jangan mengatakan, biarin sudah mereka mau bermakar, biarkan sudah. Enggak. Kita harus hati-hati. Itu yang pertama. Perasaan hati-hati ini membuat kita menuju kepada sikap yang kedua. Sikap yang kedua kata Allah, persiapkan diri untuk menghadapi mereka. Bukan diam aja. Allah mengatakan di surat Al-Anfal ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lam. Yang kedua, persiapkan untuk menghadapi mereka apa saja yang kalian mampu dari kekuatan yang bisa dihimpun. Apa saja. Omir ribatul hayy, kekuatan itu salah satunya yang disebutkan dalam hadis ala innal quwwata ram. Ketahuilah kekuatan itu memanah. Jadi segala sarana yang bisa melumpuhkan musuh dan arah jauh itu kekuatan. Dan orang-orang kafir telah melakukan itu. Mereka bikin rudal yang disebut rudal Abdul Qarar, rudal antar benua. Mereka tinggal duduk, tinggal pencet tombol sambil minum air. Bismillah. Mereka pencet Hiroshima, Nagasaki. Indonesia habis. Mereka bikin nuklir. Untuk apa? Katanya kita damai di dunia ini. Gak perlu senjata-senjata seperti itu. Kenapa kalian bikin nuklir? Kenapa kalian selalu membuat persenjataan yang lebih modern lagi? Untuk apa kalian lakukan itu? Kalau tujuannya adalah perdamaian, hilangkan senjata itu.
Nggak ada yang pegang senjata, selesai kan? Tapi mereka pikir untuk menjaga perdamaian. Itulah yang namanya pagar makan tanaman. Allahu Akbar. Omongan mereka itu selalu indah, memukau. Jadi kita bikin senjata kayak gini supaya nggak macam-macam. Korut bikin apa? Mereka bikin berbagai macam. Kenapa mereka lakukan? Karena ada keyakinan, ada musuh ini. Musuh itu ada dan mereka mau menghabisi. Mereka melakukan ini. Lalu apa tugas kita? Ya, persiapkan. Sama sebagaimana mereka mempersiapkan diri, kita harus mempersiapkan diri. Kenapa Indonesia beli alutsista? Apa? Alutsista. Iyalah itulah teman. Apa singkatannya itu? Alat. Itu singkatan kan? Apa singkatan? Alat utama sistem pertahanan. Enggak, kita nggak mau perang, kita mau bertahan. Iya, kita harus mempersiapkan diri. Kita bukan hendak menyerang lah. Kita hendak mempertahankan. Ini bukan alarm bom. Di masjid kayak gitu. Baik. Sampai mana kita? Persiapkan diri tadi. Alat utama sistem pertahanan. Allah perintahkan jauh-jauh sebelum Indonesia ini ada. Allah sudah tutup 1439 tahun yang lalu. Ini ayat turun setelah perang Badar. Agar umat Islam jangan berpikir kemenangan itu tanpa persiapan. Badar menang tanpa persiapan umat Islam. 300 lawan 1000 menang. Tapi Allah ingatkan jangan berpikir lalu kalau itu kita nggak perlu persiapan. 300 saja menang, senjata kita nggak lengkap aja menang. Allah ingatkan itu persiapan. Dan alhamdulillah negeri kita pun mempersiapkan, membeli alat-alat itu karena tahu ada yang tidak suka dengan Indonesia, ada yang ingin merusak Indonesia aja. Bagaimana dengan Islam? Ya, di dalam negeri kita pun ada yang tidak suka dengan Islam. Nah, gua katakan persiapkan. Boleh dibatil kali. Dan tali-tali kuda persiapkan. Naik kuda. Ustaz, apa sekarang juga naik kuda? Ustaz, kenapa sekarang naik kuda? Tapi jangan naik kuda di jalan Islam. Kalau ini naik motor. Dan betul, Pak Muhammad jelaskan bahwasanya dulu naik kuda. Ketika berubah, maka umat Islam harus ikut perubahan tersebut, melihat apa saja peralatan pada masa itu yang seharusnya dipelajari sama mereka. Motor sekarang. Naik motor. Nanti kalau kembali motornya nggak ada, ya naik kuda lagi. Tapi kita harus mengikuti perkembangan ini. Memanah, ya dulu abang memanah. Kayak mana foto dari mana? Jadi olahraga kita buat itu. Tapi juga ada sekarang olahraga nembak. Ada olahraga. Dan ingat, orang-orang Yahudi paham benar tentang itu. Saya tahu dari mana? Untuk bayangkan di Israel sana, di Palestina sana. Kita menganggapnya Palestina jauh. Tapi kalau aku buka Google Map, tidak ada. Yang ada Israel. Mereka di sana, anak lulus SMA, kalau cewek itu wajib militer 2 tahun. Nggak ada langsung kuliah, nggak ada. Negara ini butuh pertahanan. 2 tahun wajib militer. Yang cewek, yang cowok 3 tahun wajib militer. Kenapa mereka lakukan? Mereka paham umat Islam tidak suka dengan mereka. Iya. Mereka berada di tengah-tengah umat Islam. Iya. Dan umat Islam pun harus paham
Kalau hal itu berbalik pada Tuhan, mereka pun tidak suka. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Turhibun, yang dengan itu kalian menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian. Subhanallah jemaah, kita ketika ke Palestina, Allah, itu benar takut, iya. Cewek-cewek dengan senjata otomatis. Kita kalau dikasih senjata itu, pegang aja udah berat, makanya nggak tahu. Itu mereka cewek-cewek sama dengan rambut-rambut yang panjang, dengan pakaian yang seperti itu. Ya tahu sih tahu. Untuk apa? Untuk nakut-nakutin kita. Iya. Dan mereka bikin persenjataan untuk menakut-nakuti umat Islam. Iya. Kita bagaimana nih? Kita perlu persiapan nih. Wa akharina min dunihi la ta'lamunahum Allah ya'lamu. Musuh-musuh itu ada selain mereka, nanti akan ada musuh-musuh lagi yang mereka tidak suka dengan umat Islam. Kita percaya itu. Tapi ingat, Islam diutus atau Islam didatangkan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Kasih sayang buat alam semesta. Kita nggak bohong, jemaah. Baca sejarah umat Islam. Ketika memasuki Andalusia, apakah dihabiskan orang-orang Nasrani di Andalusia? Di Spanyol enggak. Tapi ketika mereka berkuasa, umat Islam yang habis. Maka buktikan. Yang ketiga, sudah hati-hati, sudah persiapan diri. Yang ketiga, dan ini yang terpenting, bertakwa kepada Allah dan bersabar. Jangan sampai kita GR dengan persiapan ini. Takwa. Allah mengatakan di surat Al-Anfal, di surah Ali Imran 120, Allah mengatakan in tamsaskum hasanatun tasukum wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha. Kalau kalian ini mendapatkan kebaikan, mereka nggak suka. Orang-orang munafikin, orang-orang di luar Islam, kalau umat Islam ini dapat sesuatu yang membahagiakan mereka, mereka malah susah. Tapi kalau kalian kena musibah, mereka gembira dengan musibah yang menimpa umat Islam. Mereka gembira dengan segembira. Ini orang-orang munafikin. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an innallaha bima ya'maluna muhit. Kalau kalian bersabar dan bertakwa, setelah kita lakukan perintah Allah untuk hati-hati, untuk persiapan, lalu kita bersabar, tidak gampang terpancing umat Islam, menerima kondisi yang terjadi, menyerahkannya kepada Ilahi sambil bertakwa, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Kata Allah, la yadurrukum kaiduhum syai'an. Maka mereka, tipu daya mereka, tidak akan membahayakan kalian sedikit pun syai'an. Innallaha bima ya'maluna muhit. Allah itu dengan semua yang mereka lakukan, Allah tahu semua. Allah meliputi semua yang mereka persiapkan untuk menghancurkan umat Islam. Di sini jamaah, umat Islam harus memperbaiki hubungan dengan Allah. Bersabar, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Antum kalau baca sejarah bagaimana Palestina dikuasai oleh kaum Saibis sebelum kemudian dibebaskan kembali oleh umat Islam, wallah ada sejarah itu malu. Diceritakan di sana orang-orang Eropa ketika datang ke Syam, itu satu kota ditaklukkan hanya dengan 4 jawara dari orang-orang Nasrani. 6 orang, 7 orang, 8 orang, satu kampung takluk semua mereka. Ya Allah. Jadi kalau antum lihat mungkin orang-orang di sana bikin film bagaimana menaklukkan negeri-negeri itu, memang tidak dengan banyak orang ya.
Kenapa bisa itu terjadi? Itu bisa terjadi karena Allah kita meninggalkan 3 hal. Mereka tidak hati-hati, mereka tidak persiapkan, dan mereka tidak bertakwa sama Allah. Dan tidak bersabar. Habis satu kampung habis dibantai sama mereka, dibakar sama mereka. Terus sampai ke urusan itu ditaklukkan tidak dengan perlawanan nyata, sehingga umat Islam di sana menyerahkan diri, dibantai semuanya. Dalam sehari 70.000 umat Islam dibantai di Masjidil Aqsa pada tahun itu. Darah itu sampai setengah betis mereka. Karena tanah di sana kebanyakan batu-batuan tidak menyerap. Masjidil Aqsa itu batu. Karena umat Islam tidak melakukan ketakwaan kepada Allah, Allah akan memberi. Alhamdulillah, kalau kita laksanakan perintah ilah dan menjauhi larangannya, coba kita lihat sejarah tentang makar-makar mereka. Allah mengatakan di surat Al-Anfal ayat 30, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka bermakar dan Allah bermakar. Allah sebaik-baiknya membuat makar. Kemudian di surat An-Nahl ayat 26, qad makara alladziina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id fakharra 'alaihim as-saqfu min fawqihim wa atahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Mereka telah bermakar. Orang-orang sebelum mereka telah bermakar. Tuh Yahudi, bagaimana mereka bermakar di kota Madinah untuk membantai Nabi alaihi salatu wassalam, membunuh Nabi, menghancurkan umat Islam. Tapi Allah hancurkan mereka. Jangan mereka jadi runtuh, atapnya jadi jatuh kepada mereka. Siapa yang melakukan itu? Puluhan hati. Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana makar kaumnya kepada dia? Allah ceritakan di surat Al-Anbiya ayat 68-70. Mereka mengatakan qalu harriqu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakar Ibrahim. Bakar Ibrahim. Ini makar dari mereka. Nabi Allah berbantai sama mereka dengan cara yang sangat menakutkan. Dibakar. Wansuru alihatakum. Kalian tolongi Tuhan-Tuhan kalian. Kalau kalian memang benar-benar mau melakukan itu. Apa yang terjadi? Mereka bikin api yang besar. Mereka telanjangi Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Di sini para ulama berkata, orang yang pertama kali di padang mahsyar pakai baju siapa? Nabi Ibrahim. Kenapa orang Ibrahim? Para ulama menyebutkan hikmah-hikmah di antara yang mereka sebutkan. Allah kasih dia pertama kali yang pakai pakaian sebagai balasan Ibrahim karena dia pernah ditelanjangi oleh kaum. Allah Nabi ditelanjangi oleh kaum. Diletakkan di manjanya, dilihat oleh orang-orang, kemudian dilemparkan ke dalam api. Tapi di sini kekuatan iman seorang hamba kepada Allah. Bagaimana diceritakan bahwa Jibril datang menjumpai Ibrahim ketika dilemparkan, mengatakan kepada Ibrahim, alaka ilayya hadha Ibrahim, kau butuh bantuanku? Kata Ibrahim, amma ilayka bala, kalau kepadamu aku enggak butuh. Amma ilallah, tapi kalau sama Allah aku butuh. Beliau berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Lalu apa yang Allah berikan? Kaumnya bermakar untuk mematikan cahaya Allah, untuk menghilangkan Ibrahim dari muka bumi. Datang mereka berkumpul untuk melihat seorang hamba. Kenapa sih mereka melakukan itu? Apa enggak perlu Ibrahim? Apa tidak bisa Ibrahim dibunuh, dibakar api yang kecil? Mereka bikin api yang besar untuk menunjukkan kekuatan mereka. Api itu benar-benar membakar. Allah bisa mematikan api itu dengan menurunkan hujan dan salju. Angin keras yang mematikannya.
Tapi Allah ini menunjukkan, silahkan mereka bermakan. Allah mengatakan kepada api itu, ya nah, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Ibrahim. Mana makan mereka? Hilang. Allah mengatakan, wa aradu bihi kaidan faja'alnahum al-akhsar. Mereka ingin bermakan, mereka ingin melakukan tipu daya, ingin mengazab Nabi Ibrahim. Tapi akhirnya kita menjadikan mereka orang-orang yang rugi. Nabi Musa alaihissalam, subhanallah, kalau antum melihat cerita yang sering kali Allah ceritakan dalam Al-Quran itu ceritanya Nabi Musa alaihissalam. Untuk kisah yang indah. Di situ ada pelajaran penting buat Nabi kita alaihissalam, buat para sahabatnya, dan buat kita pengikut Nabi alaihissalam. Bagaimana sabarnya Nabi Musa? Makanya Allah katakan, bala in tasbiru wa tattaqu. Kalau kalian bersabar menghadapi makanan mereka, sabar kalian. Tidak gampang terprovokasi. Tidak mengedepankan hawa nafsu dan emosi. Tapi benar-benar ikut aturan dia. Allah seringkali. Apa yang Allah ceritakan di antara kejahatan Fir'aun? Di surat Al-Qasas. Ayat pertama Allah mengatakan, Tasin tilka ayatul kitabil mubin. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun fil haqqi qaumin yu'minun. Itu Al-Quran adalah ayat-ayat kitab yang nyata yang menjelaskan, kita membacakan kepadamu dari berita tentang Nabi Musa dan Fir'aun dengan benar, bukan dongeng, untuk orang-orang yang beriman. Artinya Allah ceritakan ini untuk kita. Inna Fir'aun ala Fir'aun. Fir'aun dia sudah menguasai di muka bumi ini, membuat kerusakan di muka bumi ini. Wa ja'ala ahla syi'an, dia pecah-pecah rakyat kita. Itu yang dilakukan, memecah belah kekuatan yang ada di tengah-tengah umat Islam dari Israel. Dipecah-pecah. Yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbiru abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Parahnya jemaah, dia bantai anak-anak laki-laki, disembelih, bukan dibunuh, digantung, disembelih. Yang perempuan dibiarkan hidup. Allah katakan, innahu kana minal mufsidin. Dia termasuk orang-orang yang rusak. Terus bagaimana akhir cerita Nabi Musa bersama Allah dengan makar Fir'aun yang begitu besarnya untuk menghancurkan Bani Israel. Dia dapat informasi kalau kerajaannya ini akan runtuh di tangan salah seorang dari Bani Israel, dari peramal dia, dan itu dia lakukan. Apakah bisa dia menantang Allah? Allah katakan, wa nuridu an namunna 'ala alladziina istud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithin. Dan kita, kata Allah, dengan musibah-musibah yang datang, dengan dibantainya anak-anak, dihidupkannya perempuan, dilemahkannya Bani Israel, dijadikan budak-budak oleh mereka, apakah kami ingin memberikan karunia kepada orang-orang yang lemah itu dan ditindas oleh Fir'aun itu? Apa? Kami ingin memberikan anugerah kepada mereka, menjadikan mereka pemimpin-pemimpin, menjadikan mereka pewaris bumi sebelum menjadi pewaris surga Allah. Subhanallah. Tapi harus sabar. Nggak bisa serta-merta. Berapa tahun Nabi Musa? Itu Bani Israel ketika Nabi Musa pergi. Kemudian Nabi Musa balik. Bani Israel ngomong sama Nabi Musa alaihissalam, Udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Musa, sebelum engkau datang kita udah disakiti sama Fir'aun.
Setelah kau datang tetap tidak berubah. Kita tetap disakiti. Wallahi, karena penguasa pada waktu itu Fir'aun dan bala tentara yang begitu kuat, dan Bani Israil punya apa? Lalu Allah berikan kemenangan kepada Bani Israil. Dengan apa? Dengan kesabaran mereka. Tamat kalimat Rabbikal husna ala Bani Israil. Di antara peristiwa pada masa Nabi Musa adalah tipu daya Fir'aun ketika mendatangkan tukang-tukang sihir. Didatangkan tukang-tukang sihir untuk menunjukkan kepada rakyat Mesir kalau Musa ini berdusta. Dan dia ingin menonjolkan kekuatan pemerintah pada waktu itu. Kekuatan Fir'aun bersama bala tentara. Dia hadirkan tukang-tukang sihir dari semua kota. Dan ditentukan pertandingan itu di depan orang banyak. Apa yang terjadi? Allah katakan kepada Nabi Musa, wa auhayna ila Musa an alqi 'asa. Kita wahyukan kepada Nabi Musa, lemparkan tongkat. Fa idza hiya talqafu ma yaqifu. Yang awalnya Fir'aun bangga dengan sihir-sihir penyihirnya, tiba-tiba ular itu memakan semua yang dibikin oleh tukang-tukang sihir Fir'aun. Fa waqa'a al-haq wa batala ma kanu ya'malun. Kebenaran akan tegak, kebatilan akan pergi, cepat atau lambat. Selesai. Nggak selesai. Merasa kalah, mereka memang kalah. Fagulibu hunalika wal qalabu sabir. Mereka ini hina setelah berbangga diri dengan makar dan tipu daya mereka. Bukan hanya sampai situ. Ada kejadian yang sangat menakjubkan. Apa peristiwa yang sangat menakjubkan ketika pertandingan itu? Siapa yang disuruh? Gimana? Iya, sudah tadi diceritakan. Tapi ada kejadian yang sangat menakjubkan. Tongkat ini benar sama aja. Nah, para penyihir beriman, subhanallah jemaah. Maunya Fir'aun apa? Supaya semua orang jadi kafir. Melihat Nabi Musa kalah, selesai, jadi tidak ada lagi mengikuti Nabi Musa. Ternyata yang terjadi, Allah katakan wa ulqiyas saharatu sajidin. Penyihir-penyihir itu sujud beriman dengan Allah dan Nabi Musa. Ini kan kita lihat makar itu yang mereka lakukan. Kadang-kadang ternyata baik buat kita. Tapi itu juga mereka bermakar, Allah bermakar. Maka kita yang perlu mempersiapkan diri menghadapi makar-makar tersebut. Baik, barakallahu fikum. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, bagaimana mereka ingin membunuh Nabi Isa. Siapa? Orang-orang Yahudi bermakar datang ke pemerintahan lagi yang digarap sama mereka. Pemerintahan Romawi pada waktu itu. Dia datang bahwasanya ini ada seorang yang mengaku nabi, yang meresahkan masyarakat, yang memecah belah umat. Dia ingin merubah negara, merubah agama. Pada waktu itu bahaya orang ini, harus dibunuh. Dan termakan nih pemerintah Romawi pada waktu itu termakan dengan isu yang disampaikan. Dan benar, mereka datang untuk membantai Nabi Isa alaihissalam. Allah ceritakan di surat Ali Imran ayat 54-55. Allah katakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bermakar, Allah bermakar, dan Allah sebaik-baiknya yang membuat makar. Idh qala Allah ya Isa, ketika Allah mengatakan kepada Nabi Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Allah katakan kepada Nabi Musa, wahai Musa,
sesungguhnya aku akan mematikanmu dan mengangkatmu. Allah pasti akan mematikan Nabi Isa, tapi Allah mengangkatnya terlebih dahulu. Dan aku akan sucikan engkau dari orang-orang kafir. Mereka bermakar untuk membantaimu, malah Allah menyelamatkan Nabi Isa. Dan tambah lagi, aku akan jadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir sampai hari kiamat. Mereka bermakar. Apakah mereka berhasil membunuh Nabi Isa? Bahkan ketika mereka tangkap itu, orang yang diserupakan dengan Nabi Isa AS, mereka mengatakan wajahnya Isa, tapi badannya bukan badannya Isa. Mereka bermakar. Apa yang dilakukan? Bersabar. Sebagaimana kaumnya Nabi Musa bersabar menghadapi pemerintahan Fir'aun. Sebagaimana Nabi Isa AS ketika itu bersabar menghadapi pemerintahan Roman pada waktu itu. Kerajaannya Roman, kerajaannya Fir'aun. Tapi dengan tetap hati-hati dan mawas diri serta mengerjakan Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh kaum Allah? Allah menceritakan tentang makar mereka di surat Al-Anfal ayat 30. 13 tahun berdakwah di kota Makkah. Akhirnya orang-orang musyrikin gak tahan lagi. Umat Islam bersabar, yang gak bersabar siapa? Orang musyrik. Kata dia, kita udah habis sabarnya menghadapi Nabi Muhammad SAW. Apalagi setelah wafatnya Abu Thalib, setelah wafatnya Khadijah, Nabi SAW sempat keluar dari Makkah, berangkat ke Taif, balik lagi ke Makkah. Beliau tetap bersabar untuk menyampaikan agama Allah. Sahabat-sahabatnya dibantai, Sumayyah tewas di sana, Yasir bapaknya Ammar juga dibunuh, Bilal bin Rabah disiksa, dan sahabat-sahabat yang lainnya juga banyak yang disiksa. Akhirnya setelah 13 tahun terjadi hijrah. Nabi SAW membolehkan sahabat-sahabat itu hijrah. Yang tersisa di kota Mekah hanya Nabi SAW, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib dari lelaki-lelaki dan orang-orang yang memang ditahan oleh keluarganya yang bisa. Sisanya udah pada hijrah. Abu Bakar berulang kali izin untuk hijrah, tapi Nabi menahan Abu Bakar SAW mengatakan, "La'allahu yaj'al sahiban." Mudah-mudahan Allah menjadikan teman dan benar. Allah menjadikan Abu Bakar temannya Nabi SAW. Allah ceritakan di surat Al-Anfal ayat 30, "Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkurullah wallahu khairul makirin." Tatkala orang-orang kafir itu bermakar kepada. Untuk apa? Yang pertama, mereka jangan dipikir bermakar itu tanpa musyawarah. Mereka duduk. Mereka bermusyawarah apa yang harus dilakukan terhadap sosok Muhammad SAW. Ada yang usul satu, gimana kalau dia ditahan di penjara aja supaya dia tidak bisa bergabung dengan sahabat-sahabatnya di Madinah. Sudah ditahan di kota Mekah. Awiyah dulu atau dibunuh aja, kau nyok atau diusir dari Mekah. Mereka tatkala berbicara ditahan aja. Kalau ditahan, itu iblis datang dalam beberapa riwayat di buku sirah. Iblis itu datang ketika mereka bermakar berkonspirasi. Ketika ada yang usul ditahan, iblis dulu. Ini pendapat tak bisa diterima. Kalau kalian tahan akan datang itu sahabat-sahabat yang mengeluarkan. Terus diusir, kalau diusir dia kemana dia berangkat akan diterima oleh orang. Dibunuh. Ini kalau dibunuh. Jika kalau dibunuh akhirnya perang di antara orang Quraisy sendiri. Nanti Bani Hashim tidak akan terima kalau dibunuh.
Mereka akan membela, mati-matian mengambil hak darah itu. Hanya perang di antara kita. Terus gimana? Dibunuh, tapi dengan cara. Bayangkan. Mereka berpikir dibunuh nanti dengan cara. Gimana caranya? Diambil setiap kabilah Quraisy. Di Quraisy itu tidak ada pemerintahan. Ya. Semua kabilah memiliki pemimpin. Nggak ada raja, nggak ada. Akhirnya mereka mengatakan di setiap kabilah kita pilih anak muda yang paling gagah. Kumpul anak muda itu, bunuh Muhammad SAW dengan satu kali tebasan, sehingga Bani Hashim tidak bisa memerangi semua kabilah Quraisy. Maka dia mencukupkan dirinya membayar dan membayar dia, membayar satu sekolah. Sudah selesai. Dan mereka melakukan itu. Tapi Allah bermakan. Mereka bermakan, Allah bermakan. Allah sebaik-baiknya yang membuat makan. Apa yang terjadi? Allah keluarkan Nabi Muhammad dari rumahnya tanpa perhitungan, tapi perhitungan. Artinya hati-hati kan. Menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di atas tanjangnya, mengenakan selendangnya. Radhiyallahu ta'ala anhu, sosok seorang sahabat yang pemberani Ali bin Abi Thalib. Dia tahu kalau orang-orang yang di luar sana masuk, dia yang mati. Andai kata mereka masuk lalu menebaskan pedangnya, selesai Ali. Tapi Ali siap mengorbankan nyawanya demi Rasulullah SAW tetap selamat. Nabi keluar dari rumah, orang-orang musyrikin itu pada tidur semua. Kemudian Nabi sembunyi di dalam gua 3 hari. Mereka datang sampai ke mulut gua. Itu tugas seorang hamba, laksanakan perintah. Sisanya Allah. Abu Bakar ketika masuk dalam gua itu sempit ya. Dan kecil, andai kata mereka itu lihat ke bawah, kelihatan tuh sama Nabi SAW bersama Abu Bakar di dalamnya. Tapi apa kata Nabi kepada Abu Bakar? Ma dhannuka bisnaini Allahu ta'ala. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaan kamu dengan 2 orang yang Allah menjadi ketiga dari mereka? Allah menceritakan hal itu, bahwa Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Dengan catatan kita bertakwa dan bersabar. Tapi kalau hanya mengandalkan senjata, hanya emosi, sudah Allah akan biarkan kita dengan senjatanya, dengan emosinya. Tapi kalau kita ikut aturan Allah, subhanallah. Allah menyebutkan di surat At-Tur ayat 42, am yuriduna kaidan falladzina kafaru humul makidun. Apakah mereka ingin membuat tipu daya? Malahan orang-orang kafir yang tertipu. Alhamdulillah, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini tentang bagaimana kita menghadapi Makkah, bagaimana sejarah menetapkan. Kita semua harus terus belajar bersabar, belajar bertakwa kepada Allah, karena dengan ilmu itu kita bisa tahu mana yang seharusnya kita lakukan, mana yang seharusnya kita tinggalkan. Dan orang-orang menjadi kekasih Allah karena 2 hal, karena takwa dan sabar. Halo sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Nah, ada pertanyaan. Maka kita selalu banyak ada kita sudah cukup. Dan ada lihat kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita masuk orang-orang yang mendengar kebaikan dan kebenaran lalu mengamalkan, tidak membiarkannya hanya menjadi wawasan. Dan kita memohon kepada Allah agar kita ikhlas dan mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.